Hai anak-anak soleh, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Miss Mae dan Miss Opi di pembelajaran virtual tematik level 1 Esa Karim Primary School. Senang sekali Miss bisa menyapa anak-anak soleh semua, anak kelas Anas dan kelas Al-Ikhlas. Sebelum mulai pembelajaran, Miss mau tanya dulu nih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apakah kamu suka melihat pemandangan alam yang asri dan banyak tumbuhan? Siapa yang suka? Nah, kemudian pertanyaan kedua. Bagaimana tanggapanmu melihat tumbuhan atau hutan yang dirusak atau ditebang seenaknya oleh manusia? Gimana nih tanggapannya? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita belajar dari tumbuhan dan hewan ciptaan Allah. Ayo kita menggali hikmah dari Quran Surah At-Tin ayat 1. Anak soleh sudah hafal semua kan? Tentunya Surah At-Tin. Insya Allah sudah hafal ya. Ada yang tahu arti dari ayat 1 Surah At-Tin? Gimana sih bunyinya Surah At-Tin ayat 1? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Wah, kenapa ya Allah bersumpah demi buah tin dan zaitun? Apa yang terpikir olehmu setelah membaca surah At-Tin ayat 1 beserta artinya? Mengapa Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun ya? Yuk temukan jawabannya. Jawabannya adalah banyak sekali keistimewaan dari buah tin dan zaitun ini. Ternyata buah tin dan zaitun adalah buah yang diberkahi oleh Allah. Setiap benda atau hal yang Allah bersumpah di dalam Al-Quran, maka menunjukkan bahwa benda atau hal itu adalah hal yang sangat penting. Dan betul, setelah diteliti, ternyata buah tin dan zaitun ini mengandung gizi yang sangat tinggi. Buah tin atau buah ara banyak tumbuh di Timur Tengah, sedangkan buah zaitun banyak tumbuh di Palestina. Baik Timur Tengah maupun Palestina merupakan tempat yang diberkahi oleh Allah. Kemudian, minyak zaitun juga banyak manfaatnya untuk kesehatan. Nah, itulah keistimewaan dari buah tin dan zaitun. Ayo anak-anak soleh, semangat ya belajar membacanya, dilancarkan lagi membacanya. Di rumah silakan dibuka modulnya. Dibuka halaman 4, kemudian silakan anak-anak soleh untuk membaca hikmah dari surah At-Tin. Nah, salah satunya Miss akan bantu ya, bacakan juga. Nanti anak-anak soleh juga baca sendiri di rumah ya dari modulnya. Hikmahnya adalah ternyata apa-apa yang Allah ciptakan itu memiliki maksud dan tujuan penciptaannya, termasuk mengapa Allah menciptakan tumbuhan dan hewan. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita terhadap tumbuhan dan hewan? Yang pertama, kita harus menyayangi dan tidak boleh merusaknya. Kemudian, kita harus merawat atau melestarikannya. Yang ketiga, kita juga bisa memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Nah, begitu ya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa kerusakan yang ada di muka bumi ini sebagian besar disebabkan oleh tangan-tangan ke orang atau manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah harus melestarikan lingkungan dan merawat tanaman ataupun hewan yang Allah titipkan kepada kita. Itu ya anak-anak soleh. Ayo anak-anak soleh, masih semangat kan belajarnya? Tentunya dong, kan anak-anak Esa Karim Primary School semuanya semangat belajar. Nah, silakan dibuka halaman 5 ya, halaman berikutnya dari yang tadi. Perhatikan gambar yang ada pada modul. Gambar apakah itu?
Iya, betul. Itu namanya lebah. Nah, jika tadi kita belajar tentang tanaman yang diciptakan oleh Allah, yaitu buah tin dan buah zaitun, seperti yang ada di surah At-Tin, sekarang kita akan belajar dari hewan ciptaan Allah, namanya lebah. Nah, lebah itu juga pernah disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita berpesan kepada kita, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Dia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah dan rusak. Hadis riwayat Ahmad. Nah, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad berpesan bahwa jika kita ingin disebut sebagai seorang mukmin atau orang yang beriman atau percaya kepada Allah, maka kita hidupnya itu harus seperti lebah. Seperti apa sih lebah itu? Nah, hikmahnya adalah lebah itu tidak pernah berbuat kerusakan. Ia hinggap hanya di tempat bersih dan mengeluarkan hanya yang baik-baik dan bermanfaat, yaitu madu. Nah, anak-anak soleh tahu kan, lebah itu hinggapnya di mana? Iya, lebah itu hinggapnya di bunga, ya di tempat-tempat yang bersih saja. Dia hanya menyerap atau memakan sari-sari bunga saja. Jadi yang bersih-bersih saja yang dimakannya. Nah, kita juga sebagai seorang mukmin harus seperti itu ya. Hanya memakan makanan yang halal, tidak boleh memakan makanan yang haram dan kotor, yang tidak bermanfaat untuk tubuh, makanan yang mengandung zat-zat yang berbahaya, banyak warnanya, banyak pengawetnya, dan sebagainya. Jadi harus memakan makanan yang sehat dan halal ya. Kemudian lebah itu selalu hanya mengeluarkan yang baik-baik saja. Nah, kita juga harus seperti itu. Harus mengeluarkan ucapan dan perbuatan yang baik serta bermanfaat. Sebagaimana lebah yang mengeluarkan madu yang bermanfaat. Nah, kita pun kan suka ya minum madu, dan karena madu itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Kemudian lebah juga tidak pernah berbuat kerusakan. Maka seorang mukmin juga harus seperti itu, tidak boleh berbuat kerusakan dan harus menjadi pintu pembuka kebaikan bagi manusia yang lainnya. Lebah juga rajin berusaha serta tidak pernah malas. Nah, kita pun harus sama ya, tidak boleh malas, apalagi malas belajar. Jadi, siapa nih di sini yang mau belajar seperti lebah? Nah, makanya anak-anak soleh harus belajar juga ya dari sifat-sifat yang ada pada lebah tadi. Semangat ya semuanya! Ayo kita lakukan kegiatan 1. Silakan dibuka modulnya ya, diperhatikan di situ ada penjelasan. Ibu senang sekali berkebun di halaman. Ibu sering meminta bantuan Siti untuk merawat tanaman-tanamannya di halaman dengan menyampaikan ungkapan permintaan tolong dan ungkapan terima kasih seperti berikut. Contoh ungkapan permintaan tolong. Siti, tolong siram bibit pohon mangga ya. Nah, itu contoh ungkapan permintaan tolong. Siapa di sini yang suka minta tolong? Nah, seperti itu ya cara mengungkapkan permintaan tolong. Kemudian ungkapan terima kasih. Contohnya adalah, terima kasih Siti, jazakillahu khair. Hari ini Siti banyak sekali membantu ibu. Nah, itu adalah contoh ungkapan terima kasih. Jadi kita juga harus seperti itu ya. Jika orang lain telah berbuat kebaikan kepada kita, misalnya ada yang telah membantu kita, kita harus mengucapkan terima kasih, dan lebih bagus lagi ditambah dengan mendoakannya. Ada yang tahu arti dari jazakillahu khair? Ya, betul, artinya semoga Allah membalas dengan kebaikan. Jadi ketika kita menyampaikan terima kasih boleh ditambah dengan mendoakan, yaitu dengan ungkapan jazakillahu khair, gitu ya. Nah, kemudian silakan di modul dilihat ada worksheet ya, di situ isilah titik-titiknya dengan kata tolong atau terima kasih. Silakan dipilih kata mana yang tepat. Apakah menggunakan kata tolong atau terima kasih. Contoh, di situ ada titik-titik yang pertama.
titik, bantu ibu menyapu halaman. Nah, itu diisi dengan kata apa ya yang tepat? Diisi dengan kata tolong atau terima kasih. Silakan anak-anak soleh diisi ya titik-titiknya. Ayo kita lanjut ke kegiatan 2. Masih semangat kan anak soleh? Nah, ini masih terkait dengan tema belajar dari alam. Ternyata dari alam kita juga bisa belajar berhitung. Nah, di modul ada soal cerita yang terkait dengan belajar berhitung ini ya. Nah, yuk kita baca sama-sama. Siti merasa senang ikut merawat tanaman di halaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar berhitung. Pada awalnya Siti menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabai ternyata tidak tumbuh dengan baik. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Beginilah cara Siti menghitungnya. Nah, diperhatikan ya, di situ digambar ada total 28 bibit cabai. Ternyata 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berarti sisanya adalah cara menghitungnya kita kurangi saja. 28 dikurangi oleh 12 gitu ya. Jadi total cabai yang ditanam dikurangi oleh banyaknya cabai yang tidak tumbuh. Nah, caranya kita tulis 28 dulu ya. Kemudian kita tulis bilangan 12 di bawah, persis di bawah bilangan 28 yang tadi sudah kita tulis. Nah, kemudian kita kurangkan mulai dari satuan dulu, mulai dari sebelah kanan ya. Jadi kita kurangkan 8 dikurangi oleh 2. Berapa hasilnya? 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Kemudian kita kurangi yang bagian sebelah kiri, bilangan yang sebelah kiri yaitu bilangan puluhan ya. Berarti 2 dikurangi 1. Berapa hasilnya? 1. Jadi 28 dikurangi 12 adalah 16. Ternyata setelah dihitung, bibit cabai yang tumbuh adalah 16. Gitu ya. Ayo kita lanjut ke kegiatan terakhir ya, kegiatan 3. Nah, ini adalah latihan soal agar anak-anak soleh semakin mahir berhitung pengurangannya ya. Ayo ikuti cara Siti yang tadi menghitung masalah pengurangan dan kita praktekkan pada contoh soal berikutnya. Silakan dibuka ya modulnya. Yuk kita baca sama-sama contoh nomor 1. Salim membantu ibu membuat kue. Ibu membuat 24 kue yang terdiri dari rasa keju dan rasa coklat. Nah, baik sekali ya, Salim ini suka membantu ibunya. Siapa di sini yang suka bantu ibu? Nah, ini ternyata ada soal ya, ceritanya seperti itu. Salim membantu ibu membuat kue. Nah, ibunya itu membuat sebanyak 24 kue. 24 kue itu terdiri dari rasa keju dan rasa coklat. Nah, setelah dihitung, ternyata ada 13 kue yang rasa coklat. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyaknya kue rasa keju yang dibuat oleh ibu? Cara menghitungnya mudah sekali ya, seperti tadi. Tinggal kita kurangkan saja. Total kue yang dibuat oleh ibu yaitu 24 dikurangi oleh banyaknya kue coklat, yaitu 13. Nah, yang pertama kali ditulis adalah bilangan yang paling besar, yaitu total kue, yaitu 24 dulu yang ditulis. Kemudian di bawahnya kita tulis bilangan 13 ya, tulis persis di bawah bilangan 24 tadi. Lalu kita kurangkan dari sebelah kanan dulu ya, dari yang satuannya dulu, yaitu 4 dikurangi 3. Berapa 4 dikurangi 3? Iya, betul 1 ya. 4 dihilangkan 1, sisanya 4 dihilangkan 3, sisanya 1. Kemudian sekarang di bagian yang puluhannya ya, yang bilangan sebelah kiri, 2 dikurangi 1. Berapa hasilnya? 2 dihilangkan 1, sisanya 1. Jadi 24 dikurangi 13 sama dengan 11 gitu ya. Jadi total kue keju yang dibuat oleh ibu adalah 11 kue keju gitu ya. Nah, silakan dipraktekkan di soal nomor 2 dan latihan soal yang berjumlah 5 soal di modul ya. Nah, silakan harus semangat ya mengerjakannya, belajarnya. Nanti Miss akan periksa hasilnya. Bagi yang bisa mengerjakan dengan baik, Miss akan berikan bintang. Semangat ya soleha. Alhamdulillahirobbilalamin, bersyukur kepada Allah.
Kita telah selesai belajar tema kali ini, yaitu tema belajar dari alam. Wah, seru ya, tadi kita bisa belajar dari tentang buah tin dan zaitun, belajar tentang lebah, dan kita juga bisa belajar berhitung ya dari alam. Nah, semangat ya soleh-soleha. Nanti kita akan belajar tema-tema yang lebih seru berikutnya. Nah, sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik seru berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak soleh. Sampai jumpa lagi dengan Miss Mae dan Miss Sophie.